Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak gelap ya, jadi saya nyalain lampu dulu ya. Sebentar aja. Oke. Wah, gelap sama ya, gelap juga ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini belum semuanya join ya kayaknya ya, baru dikit banget nih. Pada kemana nih? Ada yang ngabarin nggak ke teman-teman? Belum ada yang ngasih kabar ke teman-teman yang lain? Belum ada, Ibu. Belum ada. Iya. Ini lagi pada di rumah atau lagi di luar? Di rumah, Bu. Di rumah. Oh, oke. Gimana cuacanya hari ini, cukup mendung atau hujan atau panas malah di sana? Di rumah aku gerimis sih, Bu, barusan. Di rumah hujan, Bu, barusan. Hujan sama berarti ya. Di sini udah geluduk-geluduk gede banget. Oke. Hari ini kita mau ngapain enaknya? Ada yang mau request? Apa nonton film? Materinya sebenarnya tinggal satu kali lagi nih hari ini. Coba kita selesaiin. Minggu depan mungkin kita refreshing, kita putar film kali ya. Nanti di situ kita diskusi, di situ kita saling kasih argumen boleh gitu ya. Kebetulan materinya nih tinggal sekali lagi. Oh ya, sebelum ini mungkin saya show ini aja kali dulu ya. Sebentar. Di sini saya ingin sharing untuk kalender akademik. Mungkin sebagian teman udah ada yang lihat atau mungkin yang hari ini baru lihat ya. Kita kan sekarang di tanggal 21 Juni ya. 21 Juni kita udah masuk di pertemuan 13 sebenarnya. Nah, cuman kan kita kan kemarin sempat ada libur cuti lebaran ya kan, terus juga kita ganti kuis gitu kan. Tapi kalau secara materi alhamdulillah memang kita tinggal satu kali lagi materinya tentang probability. Nah, di probability ini mungkin karena dia banyak ya, jadi saya bagi untuk minggu sekarang sama minggu depan. Tapi kalau kekejar minggu ini, minggu depan kita coba untuk diskusi soal film teknologi aja gitu ya. Gimana, keberatan nggak dari teman-teman? Halo? Ada yang mau ini kasih tanggapan? Boleh coba ini on cam juga, silahkan. Gimana Fahmi, Ronaldo, Baharu? Agak susah ya kali ini. Halo? Ada yang bisa ini kasih feedback?
Suaranya kedengeran nggak? Halo? Iya, Mah. Iya? Kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran apa? Tadi Zulfa ke belakang sebentar, jadi nggak kedengeran. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Kenapa? kalau menurut Zulfa gimana? Apa kita kelarin minggu ini aja mungkin kayaknya ya. Insya Allah mungkin agak padat, jadi kalian boleh simak baik-baik ya untuk pertemuan yang kita kita jalan hari ini, karena minggu depan mungkin reviewnya hanya sebentar aja gitu ya. Alhamdulillah memang di sini kalau kita lihat dari sisi kalender akademik udah pertemuan 13, kalian 13, 14, 15 terus kemudian udah UAS ya. Tinggal 3 kali pertemuan. Nah, saya pengennya nanti UASnya itu lebih cepat aja nggak apa-apa di tanggal 15. Maaf, di tanggal 5 Juli ya. 5 Juli kita udah mulai UAS di e-learning. Mungkin lebih enaknya kita video ya, kita upload di YouTube. Saya pengen lihat per individu ya di situ untuk nilai UAS-nya. Nanti materinya saya akan upload segera di e-learning untuk soal-soal UTS-nya, soal UAS-nya ya di situ. Terus yang belum ngerjain kuis silahkan ngerjain kuis. Oh ya, kemarin saya kan ada janji bikin kuis ya. Terus tapi belum sempat upload ya. Kemungkinan insya Allah deh paling lambat hari Rabu saya udah upload itu kuisnya ya. Gitu. Jadi minggu depan kalau udah agak senggang kita bisa pakai untuk tonton film teknologi dan diskusi bareng di situ ya. Oke. Kalau dari dosen lain gimana? Kalian udah dapat tugas UAS-nya belum? Dikasih clipping atau apa? Sampai saat ini belum sih, Bu. Belum ada yang ngasih. Suaranya imut banget yang. Kenapa? Belum ada, Bu. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Kita cicil dari sekarang. Jadi kalian nggak numpuk nanti. Kalau misalnya dikasih tugas sama dosen-dosen lain juga ya. Oke, mungkin itu aja. Kita bisa UAS-nya itu nanti di tanggal 5 Juli. Kita percepat aja, nggak apa-apa ya. Kebetulan dari sisi materi alhamdulillah kalau berdasarkan silabus atau RPS itu udah tinggal sekali lagi materinya ya. Oke, sekarang kita simak untuk materinya ya. Di sini ya. Di sini saya sengaja pakai YouTube ya. Kelihatan nggak di kalian sekarang YouTube-nya? Kelihatan nama? Kelihatan ya? Oke. Sebenarnya ada suara orang kan, cuman ini saya mute. Jadinya nggak apa-apa nih saya jelasin berdasarkan versi saya ya. Di sini kita sebelumnya sempat ya, sebelumnya Bismillah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita udah bisa mulai untuk mata kuliah statistika ya di tanggal 21 Juni 2021. Hari ini saya akan menjelaskan untuk apa itu sih teknik sampling. Kemarin kita sempat bahas ya sebenarnya ya teknik samplingnya itu. Cuman memang kurang detail ya. Teknik sampling di sini sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali, kita explore. Ya. Kita explore di sini. Kalau minggu-minggu sebelumnya mungkin kita hanya belajar apa sih sampling, apa sih populasi, apa sih apa ya? Bedanya probability sama non probability, tapi sekarang kita lihat berdasarkan detailnya masing-masing. Ya. Detailnya masing-masing di sini. Oke, jadi teknik sampling itu kan kemarin adalah bagaimana cara kita mengambil sampel data di lapangan berdasarkan dengan teknik-teknik tertentu yang tersedia di teknik sampling itu sendiri ya. Nah,
di sini sampling itu terbagi menjadi 2 ya. Terbagi menjadi 2. Di sini ada namanya probability sama non probability. Apa sih probability sama non probability gitu ya? Kalau kita lihat berdasarkan arti aja, probabilitas itu kan kemungkinan ya. Kemungkinan atau peluang atau dia muncul berapa kali gitu. Nah, di sini si probability sama non probability ini perbedaannya gampangnya gini aja. Kalau probability itu berarti sifatnya adalah munculnya itu bisa kapan aja. Kemungkinannya selalu ada. Gitu. Tapi dia secara bisa random, bisa proporsional dan lain-lain. Jadi memang kemungkinannya itu peluangnya selalu ada. Minggu lalu kita belajar peluang ya. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan probability. Kemudian satunya lagi itu non probability, berarti kebalikannya. Ya. Kebalikannya bahwa non probability ini sifatnya statis, sistematis, sesuai dengan kejadian di sana. Jadi kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau probability kita bisa prediksi. Kalau non probability kita nggak bisa prediksi. Bedanya di situ, ya. Jadi sesuai yang ada di lapangan faktanya. Dapat 10 ya udah 10 gitu. Kita nggak bisa kalkulasi atau menambahkan atau mengurangi kalau di non probability gitu. Ya. Kemudian di sini nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Probability itu macam-macamnya banyak ya. Ada simple random sampling, ada proportional stratified random sampling, ada disproportional stratified random sampling, ada cluster sama ada systematic sampling. Kalau non probability dia juga sama ya. Dia variannya lebih banyak kalau yang non probability. Ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling accidental atau incidental, ada pure positive sampling, ada sampling jenuh, ada snowball sampling di sini ya. Nah, cara taunya biasanya kita berdasarkan sensus aja. Biasanya orang berlatih belajar sampling itu dari sensus penduduk yang terjadi di Indonesia atau yang terjadi di suatu daerah, lingkup DKI Jakarta, lingkup Jawa Tengah, lingkup Jawa Timur, dan lain-lain gitu ya. Gitu. Oke. Ini nanti saya absen di ini ya, di pertengahan atau di akhir sesi ya. Saya coba berapa orang yang join nanti saya capture ya. Nah. Oke, mungkin masih ngeraba-raba ya kalau tadi penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Kalau probability sampling itu disebut sebagai teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama. Artinya semua kemungkinan akan muncul selagi dia dipilih menjadi anggota sampel. Kalau non-probability sampling, berarti dia kebalikannya. Adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama. Jadi dia ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau yang non-probability. Untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, bedanya di situ. Kalau probability semua orang berhak dapat, kalau non-probability tidak semuanya ya yang mendapatkan peluang yang sama. Bisa jadi dia peluangnya cuma 5. Bisa jadi si B peluangnya cuma 10. Oh ternyata si C dapetnya 100. Nah itu kan nggak adil. Tapi memang realnya nanti di lapangan ternyata seperti itu gitu. Kalau untuk yang non probability sampling gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Gimana? Bisa, Iya, Bu. mah. Bisa ya. Oke. Kemudian oke, kita next dulu deh ya. Di sini.
Oke, ini agak cepat ya. Oke. Nah, di sini kita identifikasi ya berdasarkan perbedaan masing-masing ya. Perbedaan antara probability sampling dengan non probability sampling ya. Di sini ada punya poin-poin tersendiri. Kalau di probability sampling ya, dia menggunakan formula untuk menentukan sampel. Dia pakai rumus. Nah, garis simpelnya gitu. Kalau probability pakai rumus. Kemudian akurat menggambarkan populasi dia lebih akurat karena dia memang tadi pakai formula atau rumus. Kemudian data-data yang disajikan nanti bisa saja bisa digeneralisasikan, bisa dibuat rata, bisa disajikan dengan kesamaannya mungkin hampir mirip-mirip gitu, karena kan dia memang agak homogen ya, agak kesamaannya sama. Nah, kemudian yang keempat, di probability itu ada namanya sampel representatif. Jadi sampel yang disajikan nanti kemungkinan itu dia lebih menarik. Ya, lebih menarik, kemudian lebih masuk akal, lebih bisa dibaca oleh orang awam, itu salah satunya. Ya. Kemudian dia menggunakan konsep peluang. Gitu. Jadi selagi ada peluang yang dia dapetin, dia ambil di saat itu. Itu probability gitu. Kemudian ada namanya analisis inferensi. Berarti dia berdasarkan inferensial ketika dilakukan analisa. Gitu. Kemudian kalau non probability sampling ya di sini dia kebalikannya. Dia memang tidak menggunakan rumus atau formula. Ada ya kayak satu jenis ya dari non probability dia pakai sampling, tapi dia ternyata nggak akurat. Jadi makanya digeneralin bahwa non probability ini baiknya nggak usah pakai formula kalau kita melakukan penelitian atau research ya untuk jenis-jenis yang di non probability tadi gitu. Kemudian di sini yang kedua itu kalau di non probability itu tidak akurat menggambarkan populasi. Jadi memang masih bisa berubah-ubah ya. Bisa dikatakan populasi atau sampel tergantung di lapangan aja gitu. Kalau kita nggak dapat data sama sekali ya berarti ya udah kita nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwa data yang akan kita sajikan itu akan akurat gitu. Kemudian tidak bisa digeneralisasi, kebalikannya ya, dia ya udah apa adanya banget datanya di situ gitu. Sampel juga tidak representatif, artinya tidak bisa menerjemahkan bahwa ini hasilnya adalah akurat gitu. Ternyata dia nggak bisa mewakili gitu. Kemudian analisis deskriptif, atau kalau deskriptif ini berarti penggambaran atau pencitraannya lah. Jadi analisis deskriptif di sini artinya sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan, sesuai data-data hasil kita riset, kita explore ternyata seperti itu ya, kita nggak bisa manipulasi lagi gitu. Jadi memang sesuai dengan gambaran yang ada di lapangan aja gitu. Ya. Oke, bisa kita next atau ada pertanyaan di sini? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti kalau ada saya instruksikan untuk bertanya, silakan ya. Kalian instruksi untuk mengajukan pertanyaan. Oke, teman-teman? Next ya. Iya, Ma. Oke. Nah, di sini ada namanya simple random sampling ya. Oke, ini saya ini dulu deh. Nah, di sini ada namanya simple random sampling. Simple random sampling bagian dari probability sampling ya kan. Nah,
maksudnya adalah dia bagaimana cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan pengacakan atau random, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Ya. Maksudnya di sini artinya kalau samplingnya ada 10 misalnya, ya ada 10 sampel. Kemudian saya acak 10 tersebut, saya hanya mengambil 2. Nah, dari situ saya nggak memilih, saya maunya nomor 1 dan 5. Nggak bisa gitu, sesuai dengan saat itu kita dapat yang mana gitu. Contohnya kan di sini kalau kita sederhananya adalah undian, kemudian ada tabel acak, ada juga software. Kalau undian tahu ya, kalian bikin acara, di situ kalian punya nomor tiket masing-masing, kemudian nanti di akhir sesi diundi siapa yang menang, siapa yang berhak dapat buku gitu kan, kayak gitu. Kalau tabel acak sama ya. Nah seperti ini kalau di sebelah kanan bawah ya, kalau kita perhatikan ini ada sekumpulan, bisa dikatakan simple random sampling. Kemudian saya hanya mengambil beberapa orang saja, saya pindahkan ke kanan, dia pindah ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi, acak aja gitu kalau simple random. Sederhananya gitu. Oke. Kemudian, ini untuk yang simple random. Nah, bagian dari probability sampling lagi ya, yang kedua itu ada namanya stratify random sampling. Nah, bedanya kalau kita lihat dari kalimatnya aja di sini, stratify itu strata ya. Jadi stratify random sampling itu bisa dikatakan untuk populasi yang memang mempunyai anggota atau elemen yang tidak homogen. Nah, tidak homogen berarti tidak sejenis, tidak sama, gitu ya. Penarikan sampel acak berstrata dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Di sini. Sebentar ya. Oke. Maaf ya, kita lanjut lagi. Halo, maaf ya, jadi nunggu. Tadi ada ini, ternyata hujan baru turun deras banget nih. Kalian di sana hujan deras nggak nih? Di saya enggak, Bu. Enggak. Iya, sama. Hah? Panas? Oh, hujan. Iya. Saya baru ingat, saya kayaknya nggak ada cucian sih. Gitu, oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi kita sampai tidak homogen ya. Tidak homogen di sini berarti tidak sejenis atau tidak sama ya. Artinya penarikan sampel acak berstrata dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata.
Lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Tipenya ada 2, ada proporsional sama kebalikannya lagi disproporsional. Ya. Stratify itu adalah strata, artinya tingkatan atau kelompok yang dibagi-bagi menjadi beberapa tapi tidak sama, itu strata. Gitu ya. Di sini ada contoh. Kalau stratify sampling, katakan di sini ya. Di sini kondisinya bahwa ini ada stratum 1 itu diisi oleh mahasiswa. Stratum 2 diisi oleh anak SMA. Stratum 3 diisi oleh anak SMP. Nah, katakan di sini ada populasi ya. Kumpulan populasi misalnya ada 50 orang. Nah, kemudian distratakan lagi di sini. Oh, ini strata anak mahasiswa, ini strata anak SMA. Kemudian dari strata ini diambil perwakilannya, sampelnya berapa. Oh, sama-sama 2 orang deh, biar sama. Cuman beda ini aja, beda stratanya. Gitu. Tapi diambilnya secara random gitu. Ya. Secara random dia diambilnya. Jadi nggak apa, oh saya mau dia aja nih, nggak bisa gitu. Jadi sesuai dengan apa nama? Nah, jadi kondisinya sesuai dengan yang ada di lapangan, dia randomnya mau ambilnya seperti apa, gitu ya, berdasarkan kualifikasi. Oke, untuk yang stratify ada pertanyaan atau next lagi? Kita bisa next ya. Oke, jelas. Nah, di sini saya jalankan lagi. Nah, contoh bedanya proporsional sama disproporsional ya. Kalau proporsional, setiap sampel strata terwakili sesuai dengan proporsinya. Namanya juga proporsional, berarti sama rata. Ya. Contohnya di sini, saya ingin mengambil 50 guru di SMP sekota Kendari berdasarkan tingkat pendidikannya. Ternyata yang lulusan S1 gurunya itu total ada 128. Di S2 ada 72. Nah, tapi yang saya butuhkan cuma 50 guru doang ya. Dari total ini. Dari total 200 orang. Dari S1 dan S2. Jadi artinya di sini saya mengambil proporsionalnya karena yang S1 cukup banyak, saya mengambil sampelnya pun lebih banyak. Artinya 32 itu cukup-cukup aja gitu ya. Kemudian yang S2 dari 72 saya ambil hanya 18. Jadi ini di sini mungkin 128 ke 32 mungkin di situ dia ambil adalah 3/4-nya misalnya. Kemudian di S2 itu saya ngambil 1/4-nya aja dari 72, 1/4-nya adalah 18 misalnya. Kayak gitu ya. Jadi sini yang penting saya taunya adalah totalnya 50 guru. Tapi ini adil dong. Karena S1 ini cukup banyak, S2 juga lebih sedikit. Jadi sampelnya pun saya mengikuti. Gitu. Kalau disproporsional, kebalikannya, dia sama sekali nggak rata. Ya, karena diambil secara acak dan berstrata dengan tidak proporsional di setiap levelnya. Saya ingin contoh ya di sini ya. Saya ingin ambil 50 mahasiswa berdasarkan semesternya. Semester 1 ada 60 total. Semester 2 48, 3 30, 4 50. Di sini saya ingin totalnya 50, tapi ternyata saya mau karena dia disproporsional secara acak, jadi saya terserah saya mau ambil berapapun. Yang penting ketika di total
itu adalah 50. Ya. Nah, ini kan dia semaunya ya, dia mau ambil berapa, yang penting 50 lah yang ikut gitu. Bedanya di situ, ya. Sampai sini cukup paham? Teman-teman Paham Ibu? paham ya? Oke. Hmm, kita next. Oke. Oke, kita jeda 1 menit dulu ya. Yang mau minum atau ke kamar mandi silahkan ya. Kebetulan saya mau kamar mandi sebentar ya. Izin ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf ya, agak lama. Oke, kita bisa lanjut. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada namanya cluster random sampling, ya. Kalau dari kalimatnya di sini adalah cluster ya, yang jadi tekanan itu cluster sama random. Nah, namanya cluster berarti dia pengelompokan ya, pengelompokan berdasarkan wilayah. Nah, sederhananya cluster sampling itu adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Ya. Contoh di sini pengambilan sampel siswa kelas 7 di suatu SMP, di mana kelas 7 dibagi menjadi 6 kelas paralel. Atau untuk kasus sosial, misalkan Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya 2 atau 3 kabupaten saja. Nah, kemudian di sini ada contoh gambarnya ya. Ini ada namanya klaster populasi. Ya, ini klaster A, B, C, D, E, F ya. Tapi di sini kita butuh cuma 2 klaster secara acak random. Misalnya 5 dan 6, berarti si klaster C. Berarti kita ambil yang C sama yang F aja di sini berarti ya. Di sini. Jadi berdasarkan klaster random gitu. Itu kalau yang cluster random sampling ya. Oke, sampai sini cukup paham. Kalau cluster random dia lebih simple ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Gimana? Oke, kita lanjut ya. Ini nggak ada suaranya, kayaknya pada tidur nih. Ya. Ada, Bu. Nyimak, Bu, nyimak. Lebih sederhana yang random. Ya, lebih sederhana random. Gampang ya, tinggal milih aja yang mana aja gitu ya. Secara random. Tapi kalau cluster random, dia berdasarkan kelompok, ya, pengelompokan di situ. Oke, sampai sini cukup paham ya. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, ini masih di probability sampling juga. Ada namanya systematic random sampling. Kalau systematic random sampling, artinya penarikan sampel acak sistematis juga merupakan dasar untuk teknik penarikan sampel lainnya. Teknik ini digunakan untuk karakteristik populasi yang sifatnya homogen ya, sama ya, kalau probability rata-rata memang ada yang sifatnya homogen. Persyaratan lainnya adalah tersedianya kerangka sampel atau sampel frame yang disusun secara acak. Nah, misalnya, ini kan sistematik ya, kata kuncinya. Systematic random. Nah, dari 1 sampai 9 orang di sini yang tersedia sampel frame-nya, saya ingin mengambil perempuannya aja, misalnya. Ya, itu kan tersistematis tuh, semuanya perempuan aja. Tapi random perempuan yang mana aja, gitu ya. Di sini kan nomor 2 nggak diambil nih, dia perempuan. Nomor 4 nggak diambil. Ya, yang diambil cuman 3, 6, dan 9.
Nah, itu dipanggil namanya systematic random sampling. Bedanya di situ. Lebih paham ya kalau ini ya, gampang ya. Sistematik tapi dia random pengambilannya. Cara sederhananya gitu. Cukup dipahami, teman-teman? Ya, Bu. Oke. Kita next lagi ya. Ini soalnya banyak ya jenis-jenisnya, jadi kita jelasin satu-satu. Oke, sekarang kita masuk ke non-probability sampling. Kalau tadi probability sampling sendiri gitu ya. Kalau ini jenisnya beda lagi, yaitu non-probability sampling. Dia memang idealnya dia memang nggak pakai rumus. Kalau tadi kan probability idealnya dia pakai rumus. Nah, rumus-rumusnya nanti kita belajar masing-masing ada. Ya. Kalau non-probability, salah satu contohnya di sini adalah pure positive sampling. Ya. Pure positive sampling itu adalah bagaimana cara pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Jadi digarisbawahi bahwa berdasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga sering juga disebut sampling pertimbangan. Ya. Sering disebut juga sampling pertimbangan di sini. Di sini ada dua cara. Yang pertama ada convenience sampling, yang kedua adalah judgment sampling. Contoh di sini peneliti ingin meneliti tentang masyarakat budaya, maka sampel yang dipilih adalah masyarakat budaya. Ya, kalau convenience berdasarkan kebiasaan, kalau judgment berarti berdasarkan dugaan ya, judge ya, menjudge. Jadi berdasarkan dugaan gitu, ya. Simpelnya di situ. Jadi kalau pure positive itu dilihat dari pertimbangan tertentu. Jadi kalau kita ingin teliti masyarakat di sektor budaya, maka sampelnya di masyarakat yang sektornya budaya juga. Jangan kita ngambil di masyarakat yang mengerti sosial, mengerti tentang ekonominya dan lain-lain. Kita padahal cukup dengan budayanya aja gitu. Jadi memang dia harus melihat spesifiknya di mana sih gitu. Kalau yang pure positive gitu ya. Gimana yang positive? Yang pure positive bisa dimengerti nggak kira-kira? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini berdasarkan kuota sampling. Kalau kuota sampling, sederhananya berdasarkan kuota aja gitu, ya. Jadi cara pengambilan sampelnya memang digunakan untuk populasi yang cenderung sifatnya heterogen. Heterogen berarti lawannya dari homogen. Homogen itu kan sejenis. Kalau kuota ini tidak sejenis, ya lawannya lagi. Namun peneliti tidak mungkin juga menyusun sekerangka sampel secara satu persatu. Contoh ya, kalau untuk kuota sampling, penelitian tentang tanggapan masyarakat terhadap media, di mana masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ditentukan laki-laki berapa dan perempuan berapa untuk dijadikan sampel.
Nah, sini ada kuota sampling, misalnya kuotanya ada 50 orang. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, di sini maksimal kuotanya misalnya saya mau mengambil 10, berarti 10 orang aja secara yang ada di situ. Ya. Oke, nggak apa-apa ya, Pak Nana. Kuotanya saya hampir habis. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti dilihat juga YouTube-nya, boleh ya. Untuk YouTube dari ITTS nanti akan diupload. Oke. Kemudian ini berdasarkan kota ya. Kita next lagi. Nah, ada namanya eksidental. Kalau eksidental berarti kejadian berdasarkan spontanitas atau eksiden. Eksiden itu kan bisa katakan yang terjadi saat itu juga atau kecelakaan lah kalau bahasanya ya kalau orang tahu. Nah, di sini accidental sampling maksudnya berarti pengambilan sampelnya memang berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa aja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi yang dicari, ya, maka orang tersebut bisa dijadikan sebagai sampel atau responden. Jadi, contoh kalau di sini kan dia ada peneliti yang sedang meneliti turis di daerah Bokori misalnya. Maka peneliti mewawancarai secara spontan setiap turis yang ada di tempat tersebut. Atau misalnya kalau kalian ingin ngambil sampel, katakan ada ada musibah gempa misalnya di daerah mana, di Padang misalnya waktu lalu. Nah, di situ kalian ingin meneliti, ingin mewawancarai responden yaitu si korban salah satu korban yang ada di gempa Padang tadi gitu misalnya. Nah, kalian ingin wawancara berarti kan kalian nggak tahu di lapangan apa usianya berapa, inginnya laki-laki atau perempuan, kalian nggak bisa prediksi gitu. Atau dia tinggalnya seberapa parah dia kena gempa, kita nggak bisa prediksi. Jadi berdasarkan faktor spontanitas atau yang ada di lapangan aja yang bisa kita gali. Itu kalau eksidental. Ya. Oke. Nah, kemudian ada istilahnya yang namanya juga expert sampling. Kalau expert sampling, gampang ya, dari kalimatnya aja udah expert. Berarti orang-orang yang memiliki wawasan atau ilmu atau dia memang ahlinya di bidang tersebut. Ya. Jadi sampelnya ini tekniknya adalah mendapat pendapat dari para ahli ya. Sehingga apa dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel tergantung pada ahlinya ya di situ. Ahli yang dimaksud adalah orang yang dianggap ahli tentang topik yang akan diteliti. Misal kalian ingin ingin samplingnya itu kemacetan di Jakarta. Ya, kenapa sih bisa macet di Jakarta? Faktornya apa aja sih? Siapa sih orang-orang yang biasa terlibat di sana? Gitu kan? Kenapa sih macet terus? Kenapa nggak pernah nggak macet gitu? Nah, yang kalian tanya adalah siapa kira-kira? Ayo. Misalnya orang yang expert di bidang itu, yang kalian harus tanya pertanyaan-pertanyaan itu ke siapa? Contohnya. Polisi lalu lintas di area sana atau masyarakat yang selalu lewat situ, Bu? Karena mereka yang lebih masyarakat tahu. Yang lewat situ sama? Apa tadi, Bu? Masyarakat yang suka lewat situ sama apa lagi? Sama polisi lalu lintas yang bekerja di bagian sana. Oke, kalau masyarakat masih luas ya cakupannya. Kita masyarakat itu kan bisa warga, bisa orang yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan di daerah Jakarta misalnya gitu. Jadi itu harus detail kita. Nah, expert di sini biasanya kan ahli ya. Ahli itu kalau salah satu contohnya coba tadi ada yang jawab soalnya polisi, misalnya polisi lalu lintas, Polantas. Itu bisa dikategorikan ya. Dia sering bertugas di situ. Nah, itu bisa kita gali. Selain polisi, siapa lagi kira-kira? Yang expert bisa jadi
kita ingin mewawancarai Pak Gubernur misalnya, Pak Gubernur Anies Baswedan. Itu boleh-boleh aja bisa. Karena dia memang tahu ahli yang ada di lapangan itu dia mengerti. Karena dia memang tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap lalu lintas itu bagaimana agar tidak macet. Contohnya seperti itu. Itu salah satunya. Dia expert di situ, dia mengerti macet terus karena memang lagi ada pembangunan. Ternyata ada yang nggak sopan atau nggak tertib ketika berkendara gitu, macam-macam ya, seperti itu. Atau misalnya petugas dinas perhubungan kalian datengin, kenapa sih Pak macet mulu gitu kan, kalian bisa wawancarai di sana gitu, di dinas perhubungan kalian tanya nih kenapa daerah sini begini terus gitu, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya, itu juga bisa. Kemudian di sini kalau contohnya adalah penelitian tentang kebudayaan suatu suku. Diperlukan ahli yang mengerti tentang kebudayaan masyarakat di suku tersebut. Ya. Penelitian tentang kebudayaan suku. Nah, berarti kalau kita ingin mencari tentang informasi seputar kebudayaan di suku, misalnya suku Dayak misalnya, ya, atau suku yang di Banten apa? Suku Dayak ya? Baduy, Bu. Baduy, Bu. Baduy. Yang suku Dayak di mana? Kalimantan bukan sih, Bu? Kalimantan ya? Nggak apa-apa, saya bercanda biar kalian nggak ngantuk. Bercanda ya. Saya lagi ngeblank kalau soal suku, saya IPS saya kurang bagus. Oke. Itu salah satu contohnya. Berarti yang kita perlukan adalah orang-orang yang ahli mengerti tentang kebudayaan masyarakat di daerah Kalimantan, yaitu suku Dayak misalnya, atau suku Baduy yang di Banten. Kira-kira siapa ahlinya kalau kayak gitu? Pemangku adat apa? Siapa? Tadi kata Julfa pemangku Kepala adat, suku, Ibu. kepala sukunya. Pemangku adatnya. Ya, kepala suku juga bisa, Bu. Pemangku adat bisa kepala sukunya gitu ya. Ya. Atau orang-orang tokoh yang memang bisa berpengaruh di sana gitu ya. Iya, benar, Bu. Oke, itu salah satunya ya, berarti orang expert, orang ahlinya di sana. Kemudian siapa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Pengamat budaya bisa, Bu. Pengamat budaya. Oke, bisa juga. Dia bisa dikategorikan expert. Ada lagi? Dinas kebudayaan, Bu. Dinas kebudayaan. Suaranya agak gedean. Dinas kebudayaan, Bu. Dinas kebudayaan. Bisa juga dinas kebudayaan di daerah Kalimantan misalnya, atau di daerah Banten ya, provinsi Banten. Terus apalagi, ada ide lagi? Oke. Itu yang disebutin bisa masuk di contoh dari pemangku dari si expertnya ini siapa atau ahlinya siapa. Salah satunya lagi, misal di daerah tersebut nggak jauh dari situ ada kampus ya. Kampus tersebut pastikan dia punya dosen. Dosen itu kan tingkatannya ada yang paling tinggi, misalnya Pak Profesor, Pak Rektor, dan lain-lain. Atau dia bisa dikategorikan pengamat budaya, orang yang memang mengamati budaya tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan juga sebagai expert, ahli yang bisa kita mintai informasi lebih detailnya gitu. Makanya kan kalau kalian perhatikan di diskusi debat-debat yang ada di televisi ya kan, selain pengamat budaya, mereka juga kadang suka mengundang
Pak Profesor ya kan di suatu kampus dekat-dekat situ misalnya, atau kampus mana yang memang kerjaannya itu adalah mengamati kebudayaan di suatu daerah misalnya. Nah, itu bisa diwawancarai juga gitu. Oke. Next ya, sampai sini cukup paham ya kalau ekspor sampling ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini ada namanya istilahnya sensus atau sampling jenuh ya. Sampling jenuh ini bagian dari non-probability sampling ya. Maksudnya adalah di sini teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila semua populasi digunakan sebagai sampel yang dikenal juga dengan istilahnya sensus. Nah, sampling jenuh ini biasanya dilakukan jika populasinya relatif kecil atau kurang dari 30 ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada 100 orang yang diambil cuma beberapa. Gampang ya kalau sampling jenuh itu tinggal ambil aja ya dari semua populasi, nanti diambil aja beberapa sampelnya. Dia masih dibilang katakan sensus. Oke. Nah, pokoknya ada istilahnya namanya di non-probability itu ada namanya snowball sampling. Kalau snowball itu artinya apa? Bola salju ya. Nah, snowball sampling di sini yaitu teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampelnya atau respondennya mengajak temannya lagi untuk dijadikan sampel yang seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membesar jumlahnya. Ini ada contoh ya. Orang yang baju biru ini dia awalnya sendiri. Terus dia ngajak si baju oranye sama si hijau ya. Dari sini mereka ternyata disuruh ngajak orang lagi gitu kan. Masing-masingnya suruh ngajak orang. Contohnya kalau di teknik sehari-hari kita apa tuh kalau kayak gitu? Dia kan kayak diagram tree ya. Lama-lama banyak gitu. Lama-lama yang tadinya tadi sedikit tinggal udah jadi banyak gitu. Marketing, Bu. Contohnya apa? Marketing. Hmm, Marketing. Promosi. ya marketing. MLM ya, kayak seputar kayak gitu ya. Jadi awalnya satu, lama-lama dia banyak orang. Yang satu ini jadi banyak orang, jadi ngegumpal di sini kan, lama-lama jadi kayak bola salju ujung-ujungnya gitu. Itu yang snowball sampling. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu dari rumus sampling. Ini bisa kalian gunakan nanti ketika menyusun skripsi di kampus kalian ya, di TTS. Kalau kalian udah mendekati menyusun skripsi ataupun kalian melakukan penelitian, kalian bisa menentukan besaran sampelnya di sini menggunakan salah satunya adalah rumus Slovin. Rumus Slovin sederhana ya. Di sini waktu saya S2 sama S1 saya juga pakai salah satu rumus yaitu rumus Slovin ini ya. Di lain sisi dia memang simple cara perhitungannya. Di lain sisi lagi juga mudah dimengerti ya. Terus cara penyajiannya juga tingkat keakuratannya juga lebih baik. Di sini untuk mendapatkan jumlah sampel atau N kecil sama dengan N besar dibagi N dikali D kuadrat ditambah 1 ya.
Jadi ini jumlah populasinya kita udah dapat berapa, ya, N besar. D kuadrat ini berarti presisi yang ditetapkan si peneliti. Misalnya saya mau margin errornya adalah 5%, ya. Dengan tingkat kepercayaannya berarti 95% ya, 100% dikurang 5%, berarti 95% tingkat keakuratannya, gitu, ya. Nanti tinggal dihitung. Misalnya kalau dari 100 populasi, berarti dari satu populasi itu ada isi 100. Tinggal dikalikan, dihitung-hitung, ternyata dari 100 itu, kalau saya margin errornya 5%, atau standar deviasinya 5%, maka di situ yang saya lakukan penelitian nantinya, tingkat akuratnya itu ada 95% gitu. Dari 100 misalnya kalau 5%-nya adalah, kesalahannya adalah misalnya 5, ya. Berarti ada 95 orang yang bisa valid saya tanyakan, gitu. Nah, saran juga ya, kalau kalian melakukan sampel di tekniknya ada di lapangan ya, banyak orang, kalau ternyata di sini dihitung-hitung cuman butuh misalnya 95 orang gitu, untuk mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sajikan ya ketika kalian melakukan penelitian, entah itu kuesioner atau wawancara, macam-macam ya. Nah, di situ kalian melakukan penelitiannya jangan 95 doang gitu. Kalau bisa dilebihin. Lebihin misalnya 20 jadi 120 atau 115 atau 125, silahkan gitu. Daripada kurang. Kalau kurang kalian nanti akan bingung. Sisanya biasanya kalau dari 95 orang itu nggak semuanya 95 itu akan mengisi. Gitu. Bisa yang ngisi asal-asalan, yang nggak ngisi, masih kosong dan lain-lain. Nah, itu yang ribet gitu. Jadi kalau kalian ada cadangan 10 atau 20, itu insya Allah aman gitu ya. Itu salah satunya kalau kalian ingin melakukan penelitian. Jadi kenapa butuh rumus sih gitu kan? Simpelnya gini, kalian melakukan penelitian pasti nggak langsung tahu, oh saya mau penelitian saya yang ngisi itu 100 aja gitu kan. Oh ternyata saya mau cuma 5 aja atau 10 aja cukup kok gitu. Nggak boleh gitu. Jadi itu jatuhnya adalah subjektif penilaiannya. Tapi kalau menggunakan rumus, itu data kita pun jadi akurat dan sifatnya jadi objektif gitu. Paham ya? Ngerti nggak? Misalnya perbedaannya di situ gitu. Kalau kita pakai rumus sama nggak pakai rumus. Paham ya? Halo? Ya Bu, paham Bu. Kita sedang belajar jempol. Paham ya? Oke. Oke, kita next di Nah, yang kedua ada namanya penentuan besar sampel secara proporsional. Ya, proporsional di sini stratified random sampling ini ada rumusnya. Nanti kalian tinggal masukin tingkatan stratanya berapa orang sih yang perlu kita masukin. Gitu. Ya. Nanti akan kelihatan jumlah populasi yang kita butuhkan per strata itu berapa. Gitu, ya. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Untuk YouTube-nya di sini ada di ini ya, ada di e-learning ya.
Oke, gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Aspak lagi di mana, Aspak? Di kos, Bu. Hah? Oh, di kos. Oh iya, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Yang Kenapa? minggu lalu kan katanya Ibu mau minggu lalu kan katanya Ibu mau ngasih kuis ya di e-learning. Itu Oh iya, gak jadi ya, Bu, kuisnya? insya Allah sebelum hari Rabu saya udah upload ya. Kemarin Oh iya. mau upload soalnya kayaknya kurang. Apa-apa nanti saya jadi kuisnya nanti nggak jauh sama seputar probability sampling juga nanti gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Mengenai UASnya, Bu, apakah video lagi? Apa? Mengenai UASnya, apakah lagi buat lagi video? Sepertinya. Allah. Apa-apa ya, belajar jadi YouTuber ya. Kita juga 2 matkul disuruh buat video nih, Bu. Nanti lama-lama jadi paham pasti editing video kok. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Enggak, Bu, selesai. Nggak ada. Bu. Oke. Insya Allah nanti kuisnya nggak jauh dari probability sampling ya. Tanggal 5 Juli kita insya Allah UAS ya. Nanti soalnya saya upload sebelum tanggal 5 Juli. Oke. Oke, untuk video selanjutnya ada di e-learning, kalian boleh simak masing-masing ya. Di situ nanti ada penjelasannya. Kurang lebih yang saya jelaskan juga yang hari ini sama ya. Seperti itu. Yang belum ngerjain kuis yang kemarin-kemarin silahkan ya kalau mau dikerjain ya. Untuk absensi saya data ya, saya capture di sini. Nah, oke, mungkin kalau untuk materi itu aja sih ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari materinya? Ya, Bu, cukup jelas tadi. Udah cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Ya udah mungkin sesi kita insya Allah besok ada yang ke kampus nggak? Ada yang mau ke kampus? Besok Pak Ono ada di. Kalau kita Besok Pak Ono ada di. katanya Pak Uno Selasa depan, Bu. Hah? Selasa depan? Katanya Pak Uno lagi keluar. Iya, Selasa depan baru di kampus. Oh, Selasa ini nggak ada? Iya, nggak ada. Kata Bang Saleh nggak ada. Kalau Selasa kemarin ternyata ini ada ya. Pak Ono ngajar kalian apa? Enggak, Bu, nggak diajar sama Pak Uno. Iya. Mungkin semester depan kali ya. Oke. Ya udah, oke. Mungkin kita cukupin aja ya untuk sesi kita hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kalian semuanya. Jaga kesehatan ya. Corona lagi, COVID-nya lagi tinggi banget ya akhir-akhir ini. Jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau nggak penting-penting banget keluar, nggak usah keluar ya. Jaga jaga inilah safety buat semua keluarga ya. Gitu.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pranama. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi pawang.